Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Martin dengan NPM 22411082. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia internasional dan hubungan tenaga kerja. Di sini ada pengertian hubungan tenaga kerja internasional. Secara tradisional didefinisikan oleh Flanders pada tahun 1965 dalam Collins pada tahun 2008 sebagai kelembagaan dari peraturan kerja. Sedangkan Salomon menyatakan pada tahun 2000 dalam Collins pada tahun 2008 mendefinisikan sebagai sebuah set dari fenomena baik di dalam maupun di luar tempat kerja yang memfokuskan dalam menentukan dan mengatur hubungan kerja. Fenomena tersebut tergantung dari jumlah serikat pekerja, konflik industri, institusi hubungan tenaga kerja yang ada, dan lain sebagainya. Lalu, manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses pekerjaan mengembangkan dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia pancanegara atau ekspatriat saja. Lalu, isu-isu kunci hubungan tenaga kerja internasional. Siapa yang harus menangani hubungan tenaga kerja internasional? Apakah kantor pusat atau anak perusahaan multinasional atau multinational company atau yang sering disebut juga dengan MNC di negara yang bersangkutan? Disimilaritas nasional dalam sistem ekonomi, politik, dan hukum menciptakan beragam sistem hubungan kerja yang melintasi berbagai negara. Kantor pusat perusahaan multinasional atau multinational company biasanya mendelegasikan pengendalian atau hubungan tenaga kerja dengan anak perusahaan multinasional atau multinational company. Lalu, tentang bagi SDM internasional, yang pertama penyebaran atau distribusi, relokasi karyawan dalam menempatkan kompetensi yang tepat di lokasi yang dibutuhkan dengan mengabaikan lokasi geografisnya. Lalu, diseminasi pengetahuan dan inovasi, menyebar luasan pengetahuan dan inovasi dalam berbagai praktik terbaik kepada setiap karyawan yang berada di seluruh kantor perusahaan multinasional atau multinational company yang beroperasi di berbagai negara dengan mengabaikan dari mana asalnya. Lalu mengidentifikasi dan mengembangkan talenta. Secara internasional, mengidentifikasi dan mengembangkan talenta setiap karyawan perusahaan multinasional atau multinational company agar memiliki kompetensi terbaik yang mendukung operasi di berbagai negara dengan mengabaikan lokasi geografisnya. Lalu mengenali setiap karyawan yang dapat berkinerja tinggi dalam sebuah perusahaan multinasional atau multinational company dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan karirnya. Isu-isu kunci hubungan tenaga kerja internasional, politik di mana hubungan industrial internasional yang ditemukan oleh gerakan serikat internasional, khususnya demokrasi sosial, non-neoliberal dan otoriter. Perbedaan dalam sistem hubungan industrial nasional juga tercermin dalam struktur kekuatan dan status aktor individu dalam sistem. Misalnya, serikat pekerja mempertahankan posisi yang relatif kuat dalam model hubungan tenaga kerja. Gerakan buruh internasional biasanya dilarang akses langsung ke perusahaan. Jadi, mereka harus bergantung pada pemerintah di setiap negara tuan rumah untuk mewakili kepentingan mereka, di mana kepentingan pemerintah mungkin tidak selalu secara signifikan sejalan dengan gerakan serikat pekerja nasional. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia internasional dan hubungan tenaga kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.